Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teknik dan materi gender yang diampu oleh Ibu Osi Karina Saragi SPD MSI. Kali ini beranggotakan saya Komariah Maulani, Alfia Azhari, Ana Tasya, Ria Dwi, dan Norisma Rahayu yang mengangkat judul Budaya Patriarki sebagai penyebab berkembangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Setiap daerah tentunya memiliki kebiasaan masing-masing, terutama terkait gender yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan kebiasaan di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang erat dengan budaya ketimuran? Ternyata dominasi dan berkuasanya laki-laki masih begitu kuat di kalangan kaum perempuan Indonesia. Tentang stigma bahwa perempuan tidak berdaya dan anak-anak kerap kali jatuh sebagai korban. Dampak budaya patriarki kemudian menimbulkan bias dan ketidakadilan gender yang menjurus pada tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak pun semakin mengalami peningkatan. Kekerasan yang dialami seperti kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Pentingnya dari kita membangun kesadaran dan melek akan akibat dari budaya patriarki tentunya akan sangat berdampak kepada mereka. Lalu, apa sih budaya patriarki itu? Budaya patriarki merupakan budaya ketidaksetaraan gender di mana adanya dominasi laki-laki di atas kaum perempuan. Lalu, sejarah budaya patriarki. Ternyata budaya patriarki ini telah ada sejak zaman dahulu, di mana posisi laki-laki selalu mendapatkan posisi yang teratas, sedangkan perempuan selalu dinomorduakan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun sama. Patriarki telah menjadi budaya yang terwariskan dan bertahan menyesuaikan perkembangan zaman. Wacana patriarki itu sendiri menganggap laki-laki memiliki kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan tidak. Kultur dari patriarki ini kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat dan berdampak hingga berbagai aspek kehidupan, seperti dalam institusi keagamaan, pemerintah dan hukum, hingga pendidikan. Selain itu, di tempat kerja dan di media massa pun tidak luput dari kekerasan tersebut. Kekerasan yang lain yang sering kali diterima oleh perempuan dan anak-anak adalah pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual ini pun dapat bermacam-macam, seperti fisik, lisan, non-verbal, visual, hingga psikis. Dampak dari pelecehan seksual ini pun juga beragam dan tentunya merugikan perempuan itu sendiri. Selain itu, di dalam ranah keluarga, perempuan dan anak juga seringkali mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dan sebabnya pun dapat bermacam-macam, seperti ekonomi, seksual, fisik maupun psikis. Hingga saat ini, masyarakat kita yang masih terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki kerap melakukan manipulasi sosial sebagai solusi dari tindak kekerasan tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Secara moral, masyarakat berperan sebagai passive community karena tidak terlibat langsung dengan kejadian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kontribusinya berakhir begitu saja. Masyarakat harus menjelma menjadi support community yang siap memberikan pendampingan dan ruang aman bagi korban. Selain itu, peran keluarga menjadi penting sebagai orang yang dekat dengan anak, sebagai psikolog pribadi yang seharusnya mendukung anak agar tetap terus semangat menjalani kehidupannya, menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak, dan menumbuhkan cita-cita anak yang ia inginkan di masa depan, sehingga si anak kembali mempunyai ambisi untuk mencapainya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.